Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali. Sekarang nih kita sedang kedatangan rombongan. Rombongan DKM ya? Betul Pak? Bukan. Mohon maaf, ini ternyata sekampung sama saya. Jadi, jenengnya sama Pak? Kuswanto. Pak Kuswanto? Iya. Oh aduh, Wong Cilacap. Wong Cilacap. Oh aduh, Masnya? Romi. Ya. Ini Lukas. Ini? Siapa? Jupean. Oh, saya dengarnya tadi Jupe. Nah, alhamdulillah Pak Kuswanto, Mas Romi, Mas Lukas, Mas Jupe ini datang ke Studio Gramolab Jakarta. Ceritanya nih mau mengantarkan Mas Lukas ya. Betul. Namanya aja Lukas. Lukas berarti gospel ya berarti ya. Gospel. Nah, boleh ceritain Pak Kuswanto dulu mungkin tujuan maksudnya datang ke sini gimana? Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapak juga apa-apa? Ya. Ntar dikasih subtitle gitu loh. Jadi awal mulanya kita kan kaget katanya ada informasi bahwa adinda kita Lukas itu mualaf. Nah, saya Ini kan tetangga Pak berarti? Tetangga, Oh. belakang rumah kita kebetulan. Oh, belakang rumah malah? Betul. Oke, terus? Jadi saya cari informasi kok. Setelah saya untuk nemuin dia nggak bisa, setelah Lebaran saya melihat dia pakai gamis tuh. Oh. Dan begitu pulang, Assalamualaikum, saya kaget. Oh berarti betul. Oke. Nah, ya memang qadarullah pas ketika dia sholat subuh, saya sholat subuh. Saya ajak ngobrol gitu loh kok. Di masjid yang sama? Di masjid Al-Fitro di Bojong Menteng Indah. Bojong Menteng Indah di Bekasi? Di Bekasi. Oke, terus? Kebetulan kita juga kan satu perumahan itu boleh dikata hampir 60% muslimnya, yang lain ya. Selain itu. Terus? Saya ngobrol-ngobrol dengan Lukas, katanya sudah mualaf di Malang tapi belum KTP-nya belum ganti kolom agamanya. Oh, Itu sudah sih. bersahadat di Malang. Ya sempat bersama. Oh, Itu sih kok. Tahun berapa? Itu mungkin baru 2024 ya, Bulan? tanggal 23 Oktober 2025. 23 Oktober 2024. Oke, terus? Setelah itu Bapak udah kenal dia? Terus udah tahu dia muslim? Sudah tahu. Terus? Saya coba kalau belum belum ganti kolom KTP kan nanti takutnya kita sebagai umat muslim kan ada fardu kifayah ketika ada apa-apa kok. Iya, Jadi betul. menjadi tanggung jawab kita Ya. untuk bisa dia ganti kolom agamanya. Ya, kalau meninggal nanti tidak tarik-tarikan. Oh ini Kristen ini Islam, tapi ada bukti otentik. Ya. Lu udah ngarepin lu meninggal aja kan? Bukan. Tega bener ya? Kan kita kena dosa kok kalau ibaratnya kita tahu dia muslim tapi kita tidak bisa mengukurkan secara muslim. Betul. Karena kan kita nggak pernah tahu ya siapa duluan ya. Kan bisa aja yang muda duluan ya Pak ya. Yang tua belakangan ya. Atau Atau yang tua sebaliknya. belakangan yang muda juga duluan ya. Ya kan? Oh berarti ceritanya datang ke sini ini maksudnya mau syahadat ulang. Syahadat ulang. Oke, ya. Alhamdulillah. Di Malang 23 Oktober 2024. Nah waktu itu siapa yang suruh masuk Islam? Ustadz di sana. Ustadz di sana nyuruh masuk Islam? Iya langsung gitu kayak Maksa gitu? enggak maksa sih, lebih tepatnya lebih kayak kamu kan udah belajar banyak nih, udah tahu beberapa hal kayak misalkan dari tata cara sholat sampai sejarahnya mungkin gitu kan. Kenapa nggak langsung Islam aja, dan kamu pun udah tahu kan kalau Tuhan sekarang itu cuma satu gitu loh. Dalam pencarian sebelumnya kan belum nemu kan. Nah sebentar, Lukas berarti kan saya langsung berpikir bahwa Lukas ini adalah orang Kristen kan? Kristen. Namanya aja Lukas. Keluarganya juga Kristen semua? Semuanya Kristen. Oke. Ceritanya lagi di Malang tuh lagi apa? Di Malang, saya tuh emang penasaran sama Islam karena saya tuh justru mau mualaf karena dari semua kitab yang saya pelajarin yang belum pernah berubah dari awal diterbitkan kan cuma Al-Quran ya. Jadi gitu. setahu saya sih. Kalau yang kitab Lukas sudah dirubah-rubah? Sepertinya karena banyak terjemahan baru, terjemahan. Setiap saya ke gereja GBI ya, setiap gereja itu selalu dibagiin kitab baru kan. Oh gitu? Iya, selalu dibagiin Alkitab. Ini terjemahan baru, tapi isinya tuh kadang nggak ada perjanjian lamanya. Oh. Sementara sebelum Perjanjian baru maksudnya? perjanjian barunya aja gitu kan. Oh dulu GBI? Sempat GBI apa? enggak, kalau papa sih GPB. Oh papa Saya GBI. suka gereja kalau di Bali kan
adanya GBI jadi saya Oh dari Bali, sempat tinggal di Bali. sempat tinggal di Bali. Waktu itu kan saya kayak ini kok apa? Yang nggak diterima lah di rumah lah. Kenapa? Panjang nih kalau diceritain. Ya memang harus panjang. Kalau pendek masih ada aja langsung. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu sempetnya kayak adik saya meninggal. Jadi Adiknya meninggal. adik saya meninggal. Terus? Itu mungkin 2021 pas Covid 2020. 22 atau 21? 2021 lah. 21. Nah, adik saya sakit di Jogja, terus saya mengupayakan apa yang harus diupayakan supaya adik saya sembuh, berdoa sama Tuhan, segala macem. Sampai akhirnya tiba-tiba adik saya dipanggil, itu saya kayak pukulan banget buat saya sendiri kok. Adik perempuan kan, ya. Jadi saya kayak nyalahin Tuhan lah, sebenarnya kan emang nggak boleh gitu. Cuma Nyalain Tuhan. iya kayak Berani bener ya. Berapa saudara Lukas? 3. Lukas nomor 1. nomor 1. Oh berarti adanya 2, yang 1 meninggal, yang bungsu berarti. Bungsu. Oh, oke. Terus? Terus saya kayak nyalahan Tuhan kan kayak kenapa sih Tuhan ini, terus sampai akhirnya didengar lah sama papa di rumah. Oh. Lu nggak seharusnya lo nyalahin Tuhan ini. Ya gimana lo? Cie. Jadilah perdebatan. Oh, enggak direkam waktu itu ya? Enggak, untungnya kalau direkam Pak. Kalau direkam bagus tuh ya, jadi konten nih. Papa marah. Marah. Terus? Akhirnya karena di rumah pun jadi kayak hening gitu loh, jadi kayak nggak ada perbincangan apa kan sama keluarga. Jadi saya putuskan buat, kebetulan dapat pekerjaan juga kan di Bali, jadi saya putusin buat ke Bali. Oh, itu keluar dari rumah untuk Keluar dari kerja, rumah. bukan diusir. ya tipis. Tapi- Diusir juga. Oh diusir juga tapi dapat kerja gitu ya? Dapat kerja. Oh, Nah kebetulan saya kayak penasaran nih kok awalnya kayak sebenarnya Tuhan itu ada gak sih gitu loh. Sampai akhirnya diajakin lah sama teman. Kok diminum kok? Iya iya. Silakan. Karena udah goyang kan, iman juga udah goyang tuh, itu kayak diajakin sama teman ke pura awalnya. Ke Pura. Ke pura. Oh, oke. Terus? Diajakin ke pura, terus ikut melukat, terus ikut galungan, kuningan gitu kan. Sampai akhirnya saya tuh nanya sebenarnya Tuhan lu nih siapa sih gitu loh. Kan banyak nih, maksudnya bukan saya gini, mohon maaf ya. Iya iya. Saya kayak kurang dapet gitu feelnya kayak sebenarnya Tuhannya siapa nih di sini nih, kayak terlalu banyak lah di pikiran saya. Saya keluar lah dari pura itu. Akhirnya ada temen, dia agamanya Buddha. Udah di Bali. Di Bali juga. Terus? Sama agamanya Buddha, lebih mungkin seumuran Kodoni ya. Terus masuk wihara. Masuk wihara. Ngapain? Saya mau tahu Tuhannya dia belajar. siapa nih. Iya, Tuhannya dia siapa nih, saya mau tahu ternyata. Oh nggak disuruh bersih-bersihin itu meja gitu nggak? Nah, itu office boy. Harus boy. Waktu di wihara sempat nemu patung Dewa Dapur nggak? Ada. Selalu di wihara pasti ada Dewa Dapur dan selalu tempatnya di belakang. Yang kayak gimana bentuknya? Ya bentuknya kayak patung gitulah, cuman sebutnya Dewa Dapur. Dewa Dapur ya? Lu nggak lihat ya? Enggak. Oh lu ke Dewa Dapur kasih makan banyak ntar. Terus? Nah iya, kalau di situ kan kayak mereka kan, saya kalau mau berdoa sama Tuhannya kan harus gua dupa kayak satu ditaruh di atas, Iya. satu di bawah gitu kan. Oh sempat berdoa pakai dupa gitu. Iya kayak, tapi bukan Tuhan cuma satu gitu ya, saya pikir kan. Kayak saya putusin lagi kayak masih belum dapet gitu. Oke. Jadi saya keluar lagi, saya masuk lagi ke agama saya yang lama. Makanya Kristen. saya sempat tadi tuh masuk lagi ke GBI. Oh GBI di Bali. GBI di Bali. Oke, Saya masuk ke GBI, ikut apa? Ikut ibadahnya. Terus mereka kan kayak ngelakuin ini kok, apa ya? Bahasa roh. Bahasa roh. Iya, kayak ini kalau bahasa roh gimana ya gitu, kayak penasaran ini Ki. Lu nggak tanya sama pekerja gereja, ini kalau kursus bahasa roh di mana gitu? Saya belum nanya itu, kalau saya awalnya naik ke teman-teman saya sendiri, karena teman saya sendiri kan juga yang kayak Oh, gitu. Iya, saya penasaran tuh, saya itu lu ngapain sih sebenarnya gitu kan. Lu bisa ngomong, iya lah ini namanya. Ya. Ya namanya juga kepercayaan kok ya. Terus? Udah oke, saya aja tuh. Terus pas balik itu selalu ada pembagian ini kok, apa, Alkitab. Setiap balik itu setiap minggu selalu ada Setiap minggu dibagi. dibagi. Bukan Bible kali, warta gereja kali. Kalau warta kan ini kok. Kalau warta saya tahu tuh, warta tuh kayak ini kan isinya kayak rundown buat Acara kedepannya renungan. gitu kan, renungan gitu kan. Ini enggak, dibaginya Bible? ini Bible. Tiap minggu. Setiap minggu. Jadi tapi isinya tuh, kalau yang saya baca sih isinya kayaknya sih perjanjian baru sih kok. Jajan baru Kata, aja. iya. Oh. Perjanjian baru Gede kecil? kecil. Oh kayak gini ya? Ya kayak gini bukan? Kayak gini-gini? Iya benar.
Itu lagi bener. Masih ada? Saya ada mas. Masih ada. Masih ada lagi. Nih, ini perjanjian baru, ini juga perjanjian baru. Ini juga perjanjian baru tuh kecil-kecil. Ini kan bisa dimasukin kantong nih. Ini. Oh, yang ini. Iya. Oh. Itu tuh. Tiap minggu dikasih ini. Setiap minggu. Oke. Lah terus yang minggu kemarin dikasih buat apa? Kalau dikasih lagi? Cuma beda-beda kalau antar sambulnya ada yang dibedain, kayak ada yang bergambar lah. Oh, oke. Kalau yang dewasa. Terus berapa lama di GBI Bali itu? Hampir berapa ya? 2-3 bulan mungkin. 2-3 bulan. 3 bulan. Terus? Akhirnya saya keluar lagi. Tapi itu sambil kerja. Sambil kerja, nah kebetulan posisi saya kan lagi kayak butuh uang banget nih, mentok banget. Butuh apa? Butuh duit. Oh, oke. Telepon bapak dong. Itu dia makanya. Gak dikirim. Kres. Oh, keren. Kres. Emang enak. Terus? Saya lagi BU nih butuh uang. Akhirnya kan kalau saya orang yang bisa bohong, jadi kelihatan dari muka gitu kalau lagi ada masalah gitu, lu kenapa sih kasih ini? Oh. Bilang temen saya kan anak metal banget nih kok. Oh. Diajak lah udah lu ke gereja gue aja. Oh, kerja lain lagi. Karena saya mikirnya yaudahlah terserah lah. Karena lagi butuh uang kan, jadi saya pikir kalau ketemu orang baru dapat koneksi lagi, dapat kerjaan baru lagi gitu kan. Oh, kirain lu pikir masuk gereja ada yang ngasih duit gitu. Pikiran saya gitu. Nah akhirnya saya nongkrong lah duduk sama itu, ternyata tuh sekumpulan ini kok bisa dibilang satanis mungkin ya. Hah? Satanis. Gereja setan? Gereja setan. Di daerah lagi. Tuh ada Bible-nya tuh, gereja setan. Saya belum tahu sih isinya sih. Di daerah Legian. Oh. Di daerah Legian. Nah, Ikut kebaktiannya? sempat. Sempet. Nah awalnya saya cuma ngumpul kayak ini kok biasa. Terus tiba-tiba karena saya nggak cerita kalau lagi butuh uang. Saya cuma ngeliatin HP, ngeliatin tagihan aja gitu kok. Tagihan. Tagihan nih banyak banget nih, tagihan. Soalnya ada ya segitulah kira-kira. Terus? 9-10 jutaan lah buat bayar kosan, listrik segala macam kan. Cicilan. Terus saya kayak aduh duit dari mana nih ya kan. Terus ditanyain sama ada yang dituain di situ lah. Kayak lu kenapa sih dari tadi ngomong gitu-gitu kan. Saya kayak tiba-tiba ngasih ini aja tagihan, saya kayak nggak banyak ngomong kok kayak. Tiba-tiba ini tuh kita kayak lagi nongkrong ini kok, nih patungan nih kita nih. Sebenarnya saya butuh 9 juta, ntar patungan nih 2, Oh ya? 1, 3. Iya terus saya kayak Langsung dikasih duit gitu? iya, mantep banget nih gereja nih. Widih. Gitu. Maksudnya, Itu kok di masjid gitu gak Pak? Ada ngasih lihat tagihan gitu langsung patungan gitu gak Pak? saya langsung kayak, Terus? Iya. Akhirnya saya pulang dong. Karena saya mendapatkan wah bisa bayarin kan. Terus? Ngajakin lah minggu depannya untuk Ikut lagi? ikut lagi perjamuan kok. Nah tunggu sebentar. Waktu di dalam gereja kebaktian, bener gak sih kalau di gereja setan tuh ada tanda salib terbalik? Terbalik? Iya. Bener? Benar. Oke. Terus? 3 salib 3 ya? kecil, kiri kanan, tengah besar. Ada pendetanya? Ada kok. Terus pendetanya tangannya gini gak? Gini sih. Gini kali ya? Gini apa gini? Gini gak Gini? sih? Oh gitu? Gini gak sih? Iya. Bukan gini? Ya gue liat gini gambarnya. Kayak gini deh kayaknya sih. Gitu ya? Seingat lu kasih gini loh. Terus? Iya. Udah baca-baca, ada beberapa pakai bahasa Inggris, ada beberapa pakai bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong akhir perjamuan terus dikasih minum kayak anggur gitu kan. Anggur beneran apa sirup? Cuma kalau saya lihat itu bukan anggur kok. Apa? Darah kayaknya kok. Ah serius? Lebih tepatnya. Tapi saya kan gak mau minum nih. Ah. Karena saya gak mau minum, jadi saya tanya ke teman saya. Ini darah. Teman saya pokoknya ngejelasin intinya ini tuh darah dari rumah sakit aborsi. Hah? Iya. Oh. Rumah sakit aborsi yang ada di Bali itu. Ini Bapak udah denger belum nih? Baru denger tuh. Terus diminum? Enggak dong. Oh enggak kirain. Gak mau, saya gak mau. Karena saya denger itu darah di rumah sakit aborsi, jadi kayak dicampurin. Dibilang kayak dicampur-campurin perasa lah. Oh. Jadi biar ditelan itu udah dicampurin perasa kok. Lu minum aja. Wah enggak deh. Akhirnya diusir lah saya, kayak disuruh balikin uang yang lo kemarin saya balikin. Nah kebetulan Terus? Akhirnya karena saya adanya motor di situ, ya daripada saya harus di situ, jadi ya saya kasih motornya kok. Motornya kasih gitu. Saya kasih motor saya. Udah nih bawa aja deh. Berarti sama aja lu jual motor kok mereka. Iya. Akhirnya saya kerja naik Grab tuh. Oke. Dari situ. Ya. Sorry, itu pas lagi kebaktian gitu, kira-kira ada berapa orang waktu itu di situ? Lumayan banyak sih. Ada mungkin 30-40 kali 30-40. ya. 30-40 kali ya. Berapa jam kebaktiannya? Hampir 1 jam kali kok. 1 jam. 1 jam kali ya. Ada musik-musik juga. Oh, ada ritualnya? Ritualnya sih, saya pernah masuk ke gereja Katolik. Ada ini kok,
apa yang diasepin gini ya? Oh ini ya dupa. Iya, kalau dupa kan kayak batang gitu kan. Bukan. Ini Ada dupa. rantai. Iya tahu. Iya kayak gitu. Ada semacam kayak apa? Lampion. Di dalamnya ada dupa, dinyalain, dia keluar asap kan. Itu digoyang-goyang begini. Iya. Iya bener. Terus. Sambil dibaca-bacain lah segala macam lah gitu. Itu selama 1 jam tuh ya sama apa ibadahnya hampir mirip-mirip sama ini loh kok. Sorry ya maksudnya bukan nyam-nyamin ya maksudnya. Hampir mirip sama Katolik juga karena ya berdiri waktunya nyanyi, waktu duduk. Oh, ada khotbahnya juga. Terus waktu khotbah disuruh nyembah setan gitu. Enggak, justru mereka selalu ini kok menyebar ayat-ayat soal apa ya? Kenikmatan duniawi kayak gimana. Pokoknya yang disebarin tuh apa yang kita tanam itu yang kita tuai kayak gitu ya. Kebaikan soalnya mereka mengajarkan kebaikan. Ada kebaikan. Intinya ya gitu. Belum saya karena baru sekali itu mas gitu ya. Jadi setelah keluar dari situ ninggalin motor terus saya perdalam lagi agama saya yang sebelumnya Kristen. Karena saya tipikal tadinya tuh saya paling nggak mau masuk Islam jujur. Karena lihat di berita kan Islam kan yang kayak apa demo, banyak banget demo, ada teroris, terus aliran sesat gitu kan. Makanya saya kayak tadinya tuh menolak banget Islam. Sampai akhirnya masuk agama sebelumnya, terus kebetulan lihat konten Kodondi. Konten Kodondi terus kayak menceritakan soal, nah ini sebenarnya saya mau tanya juga nih kok, kayak Yesus berdoa di Taman Getsemani sujud, terus nggak makan babi, terus dia waktu meninggal dia di kafani, itu aku lihat filmnya, sampai akhirnya dia disalib, bilang Eli lama sabaktani. Eli lama sabaktani. Oh, kira Eli lama sekali gitu enggak? Iya, kelamaan tuh. Terus? Iya, sampai akhirnya baru sebenarnya saya mau tanya tuh kok. Boleh apa coba? Itu kayak sebenarnya ayat di mana sih Kodondi bisa tahu? Itu ada perjanjian baru tuh, buka. Bukan. Yang mana yang sujud? Iya dari Matius. Ini lupa nih pokoknya. Kita ketahuan nih. Sering buka Bible pakai ketahuan ntar nih. Matius pasal 26. Saya kalau baca mau udah kayak gini-gini dah. Emang ini sama kayak ini? Sama. Matius 26 ya? Matius 26 ayat 39. Ayat 39. Kebaca nggak di situ? Kebaca. Tulisannya kecil banget soalnya. Ayat 29. 39. Oh yang gede. 22 sampai 39 nih. Masih muda harusnya kelihatan lah. 39 nih. Coba baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, kan berdoa dan sujud kan? Oh iya. Kalau sujud tuh gimana? Kan muka sampai ke tanah. Maka maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya. Sujud kan? Iya. Terus? Kalau Yesus berdoa. Yesus nggak makan babi. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat berapa kok? Matius 5 ayat 17, 18. 5 ayat 17. Baca nih kok. Ya baca dong. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Maksudnya jadi gimana? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Aku datang untuk menggenapi. Kalau tidak meniadakan berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat apa enggak? Enggak. Bukan untuk meniadakan. Oh iya. Berarti dia hidup di bawah hukum Taurat dong? Iya. Kalau hidup di bawah hukum Taurat berarti boleh makan babi enggak? Boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Imamat 11:7 kan bilang enggak boleh. Tapi imamat di situ enggak ada. Terus apa lagi? Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat berarti dia sunat enggak? Harusnya disunat. Sunat. Lukas 2. Lukas 2. Ayat berapa kok? Buka dulu Lukas 2. Udah nih ayat. Ya. Kalau nggak salah tuh ayat 21. Ayat 21. Baca juga kok. Iya dong. Udah dibuka ngapain nggak dibaca ya? Saya juga pengen denger sih. Nah denger Mbak. Oke. Terus. Dan
ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Disunatkan? Terus apa lagi? Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus nggak makan babi. Terus saya tuh selalu lihat kalau setiap browsing ini deh, Bunda Maria. Dia tuh selalu pakai kerudung. Tapi kenapa umat Kristen nggak pakai kerudung? Ya lu yang harus jawab, kenapa gue jawab? Ya kan? Lu tanya ke bokap atau ke nyokap lu? Nyokap udah gak ada ya? Iya, sorry ya. Tanya ke bokap atau tanya ke teman-teman Kristen yang perempuan, kenapa lu nggak pakai kerudung kayak Bunda Maria gitu? Iya juga. Oh iya juga gitu. Iya juga maksudnya. Nah gitu. Ada nggak sih ayat soal itu? Kalau ayat Maria pakai kerudung sih enggak, tapi lu bisa buka di 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Korintus. 1 Korintus berapa nih? Pasal 11. Pasal 11. Ayat 5 sampai 6. Gila banget. Ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Tuh. Iya. Kalau berdoa nggak bertudung, mendingan suruh cukur katanya. Iya juga sih. Ayat 6-nya coba. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Tuh. Tudung itu ya? Tapi itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Paulus. Jadi Paulus sebenarnya juga nggak salah-salah amat. Paulus malah suruh perempuan yang berdoa bertudung. Kalau nggak mau bertudung, cukur rambutnya. Jadi sebenarnya Paulus ini tuh keluar tahun berapa sih? Keluar kemana? Maksudnya ada Paulus ini ada nulis kitab yang ditulis Paulus ini keluar tuh. Surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Kalau Al-Quran turun? Quran mau turunnya tahun 609 atau 610 Masehi. Jauh bedanya kira-kira 600 tahun. Nah tapi surat Paulus itu ditulis duluan baru ditulis Markus. Oh di copy berarti? Bukan, maksudnya penulis Markusnya ini nulis setelah surat-surat Paulus selesai gitu. 13 surat-surat Paulus sudah selesai baru Markus nulis gospelnya. 10 tahun kemudian baru Matius dan Lukas nyontek Markus gitu. Jadi kayak nambahin ayat atau enggak sih kalau lebih nyontek menyadur gitu lah. Jadi 80% di Matius asalnya dari Markus. 60% di Lukas asalnya juga dari Markus. Setelah itu mereka juga menambah-nambahkan dengan sumber berita yang berada di masyarakat. Namanya Q istilahnya. Ya, istilahnya Q itu dari bahasa Jerman. Singkatan dari Quell. Quell itu adalah kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Satu kata apa tuh Pak dalam bahasa Indonesia? Kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Apa kalau dalam bahasa Indonesia satu kata? Ya, hoak. Hoak. Terus? Kabar apa? sejarah. Legenda bisa? Iya legenda ya. Bisa. Prasasti gitu. Gosip bisa nggak? Oh? Gosip bisa juga. Bisa juga. Gitu. Jadi itu adalah Matius dan Lukas, penulisnya ya, penulis Matius dan penulis Lukas, mengambil sumber dari Markus, juga mengambil sumber dari Quell atau kabar berita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun. Baru berarti kalau gitu kan Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 sebelum Masehi, sebelum bait suci orang Yahudi dihancurkan tahun 70 Masehi. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan penulis Lukas menulis gospelnya, ya kan? Berarti kira-kira tahun 75 sampai tahun 80 Masehi. Yang gospel Yohanes ditulisnya kira-kira tahun 95 Masehi. Oh gitu. Nah. Terus yang mau ditanyain apa lagi tadi? Yesus? Ada sih kalau mau ditanyain sih lebih ke ini kok apa namanya? Apa tadi udah kepikiran tuh? Nggak dicatat sih. Nggak tadi yang Yesus udah. Udah. Enggak masih hubungan soal Yesus juga ya? Ya yang Yesus di kafani tadi kan belum baca. Belum. Nah buka Matius. Matius berapa nih? Matius 27. Matius 27. Matius 27 ayat 59. Ayat 59.
Kopinya diminum dong. Oh iya, siap. Cilacap. Hah, Cilacap. Sering balik emang Cilacap, Pak? Bagus. Ya, setahun sepisan. Tahun pisan. Ya. Ada? Ada. Bacain. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Kok menganyam? Mereka Ayat 59. Oh, ayat 59. Matius 27. Aku dengar 29 tadi. Kata-kata bukan begitu. Coba. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengenapinya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, berarti dikafanin nggak? Iya. Nah, terus yang Yesus berdoa, Agama apa yang nggak dikafanin? Semua Islam. ya kain lenan itu ya kain Iya. ya. Yang Yesus berdoa, Perlu di Taman Getsemani. coba buka Lukas Lukas. Ayat pasal 6 pasal 6. ayat 12 kalau nggak salah. 12. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Allah. Semalam-malaman apa? Semalam-malaman lagi. Salat tahajud itu. Tahajud berarti dong. Qiyamul Pak, Qiyamul Lail. Ya gak? Iya. Terus kalau Yesus Tuhan, buat teman-teman yang Kristen, Tuhan berdoa kepada Allah gitu. Gimana ceritanya? Nah, ada juga kan kok kalau di Kristen ini kan Gimana? konsep Trinitas ya. Ya. Coba jelasin. Masih ingat gak? Kalau menurut umat Kristen sendiri kan ya konsep Trinitas kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapaknya ini Tuhannya, Yesusnya? Yesusnya anaknya, dia hidup dengan rohnya. Hidup dengan rohnya. Iya gak sih? Lah gak tahu yang lu pahamin gitu. Iya, maksudnya kayak gimana sih konsep Trinitas ini sebenarnya? Trinitas itu bilangnya apa? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Paham gak, Pak Romi? Enggak paham. Hah? Oh, enggak. Alhamdulillah gak paham. Paham gitu. Kalau paham malah bahaya itu. Bilangnya gitu, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Paham, Pak Gus? Enggak paham. Saya tuh sempat debat sama ini kok, pendeta. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah nih siapa sih? Dia bilang Yesus. Yesus berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Tuhannya Yesus apa Tuhan? Terus dia kayak, kamu gak usah nanya gitu. iya, Kamu imani saja gitu ya. Iya. Padahal kan sekarang nggak cuma imani saja ya. Ada flash juga ya, Pak? Ada ya. Ada BRI juga. Ada BRI juga ya. Gimana nih? Kok melenceng gitu. Mancing-mancing sih. Ya maksudnya gitu, pendeta kalau nggak bisa jawab paling bilangnya cuma imani saja. Iya benar. Jangan banyak bertanya gitu. Banyak bertanya malah ditendang suruh keluar gitu biasanya. Dan kenapa isi kitab berubah-ubah kok? Kita apa? Berubah. Iya. Kalau yang namanya berubah itu biasanya karena ada yang namanya pemikiran agama. Pemikiran agama. Ya, pemikiran manusia, pemikiran agama tentang agamanya, pemikiran agamanya dimasukkan ke dalam agama atau dijadikan menjadi bagian dari agama itu. Yang nulis apa nih? Ya orang manusia. Jadi kan zaman dulu orang kalau punya kitab, misalnya Lukas punya kitab begitu, gue pengen punya nih kitab yang sama begini. Caranya gimana? Dulu belum ada printer, belum ada laptop, belum ada listrik, disalin. Nah kalau orang nyalin, dulu belum ada listrik kan, belum ada lampu, pakai lilin, disalin. Bakal salah nggak kira-kira? Kira-kira lah. Namanya manusia. Coba jupen lu coba ngetik di laptop, ngetik aja 1 halaman aja, kira-kira 300 kata. Kira-kira ada yang salah? Ada yang salah. Ngetik aja ada yang salah, apalagi nulis tangan, apalagi pakai cuma lampu, apalagi bolpennya juga bolpen zaman dulu gimana tuh? Iya. Pasti ada salah kan? Nah, ketika ada salah, kesalahan yang di dalam salinan itu kan disalin lagi sama orang. Salahnya nular nih, bisa nambah malah salahnya. Begitu seterusnya, ya. Jadi pemikiran-pemikiran orang yang membaca salinan-salinan itu, mereka akhirnya punya pemikiran, oh ini harusnya begini. Pemikiran itu ditulis di pinggir halaman. Di pinggir halaman yang sudah disalin nih, ya. Setelah beberapa lama disalin lagi, catatan di pinggir halaman itu masuk jadi ayat. Jadi catatan kaki di pinggir halaman bisa naik pangkat jadi ayat. Paham.
Nah, itu yang disebut dengan sisipan. Sisipan namanya. Nah, disisipkan. Iya. Berarti makanya kenapa ada ayat tambah-tambahan Iya. berbeda sedikit. Iya. Jadi kadang-kadang orang membaca, ini kok kayaknya kurang lengkap bahasanya gitu. Ditambahin lagi sama dia, disisipin. Tapi itu di salinan-salinan berikutnya gitu. Itu yang terjadi. Nah ini udah inget nggak kok yang mau aku tanya lagi nih. Kayak Kodoni itu pernah bilang, cuma aku belum pernah baca di Alkitabnya kayak Kodoni itu pernah bilang di kontennya Kodoni, kalau Yesus ini hidup dari dia lahir sampai umur 12 tahun ya? Iya. Setelah dari 12 tahun Sampai baru 30. keluar lagi di 30 Iya. tahun. Iya. Itu bisa dibaca di mana Kodoni? Kisahnya dari 12 sampai 30. Iya. Nggak ada. Gak ada kisahnya? Nggak ada. Kalau ada gue juga pengen baca. Oh. Terus kenapa ada statement kalau dia bisa dari lahir sampai umur 12 tahun gitu? Nah itu ada ceritanya. Di Lukas. Di Lukas diceritain dari mulai dia lahir, disunat, diserahkan ke bait Allah, sampai dia pulang ke kampung orang tuanya di Nazaret. Mereka setiap tahun balik lagi ke mana? Ke Yudea, ke bait suci kan. Memang itu udah tradisi mereka. Setiap tahun mereka bolak-balik. Tapi itu cuma sampai umur 12 tahun. Setelah itu tiba-tiba diceritakan Yesus sudah berumur kira-kira 30 tahun. Terus mulai pelayanan gitu, mulai berdakwah lah gitu. Yang 12 sampai 30 nggak ada di situ. Mana dia? Nanya gua. Kalau ada mau gua juga baca. Ada beberapa penulis, ya ini penulis beberapa. Dari Rusia malah kalau nggak salah. Ada yang menulis bahwa Yesus selama umur 12 sampai 30 itu pergi ke India. Ke India? India, bahkan sampai ke Tibet. Ya, tapi tulisan dia kan pasti ditentang sama gereja. Oh nggak bener, ditentang lah. Sampai gereja mengirimkan ekspedisi ke Tibet nyari yang disebut dengan tulisan tentang Yesus itu. Nggak ada, nggak ketemu. Udah kan, berarti gereja menganggap bahwa penulis itu hoax gitulah. Oke. Setelah berapa tahun lagi ada ekspedisi lagi yang ke Tibet nyari tulisan itu, katanya ketemu gitu. Jadi diceritakan Yesus ngikut pedagang sampai ke India, bahkan sampai ke Tibet gitu. Nah, dari Tibet pulang ke Palestina, baru dia umur 30 baru dia berdakwah. Ada yang nulis begitu, tapi itu bukan bagian dari Kita. Bible gitu. Itu buku di luar Bible. Gitu doang. Ya kalau sekarang nanya itu kemana dong? Ya nggak tahu, gue juga. Orang di kitab yang diterima oleh Kristen juga nggak ada cerita itu. Tapi ada pendeta yang bilang begini, dia sekolah katanya. Sekolah. Sekolah sambil bantuin bapaknya nyerut kayu. Iya, Karena bapaknya suka kayu. Nah, iya. Bahkan ada film Ben Hur, ya, ada film Ben Hur. Judulnya Ben Hur. Cari aja. Itu film Ben Hur yang cukup baru loh. Ben Hur itu ketika dia di kota Yerusalem itu dia sempat ngeliat Yesus lagi nyerut kayu. Bener? Tonton aja film Ben Hur. Ada nanti dia ketemu Yesus gitu. Ya tapi kan itu kan cerita di luar Bible gitu. Sudah buat kita juga nggak penting kalau memang di sini nggak ada, udah kita nggak usah cari tahu. Sebenarnya ini ada perbedaan nggak sih kayak isi kitab ini sama kitab kan kalau aku lihat konten Kodoni kan ada kitab-kitab yang tebel gitu. Beda nggak sih isinya? Ini bentar. Dibawain. Aduh dia ngerepotin nih. Kagak, udah taruh sini. Ini aku minum kok ya? Tuh ini. Minum lah. Memang suruh diminum. Itu udah dibaca semua itu. Ngapain? Buku itu. Enggak, ngapain baca semua. Rajin banget bacain semua. Ini maksudnya. Iya, ada persamaan atau ada perbedaan gak sih? Oke, sekarang gini. Coba lu buka di 1 Yohanes. Cari 1 Yohanes. 5. Lukas, Yohanes. 1 Yohanes, bukan Yohanes. 1 Yohanes di belakang. Ketahuan jarang baca Bible. Itu, iya masalah itu. 1 Timotius. 1 Yohanes. Ada Yohanes doang tuh. Ada di belakang 1 Yohanes. Mana sih? Lu nggak percaya sama gue lu. Nih, Yohanes ya? Ada kan? Ada. Yohanes berapa? 5. Yohanes 5 ayat 7. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Nah, terus? Ayat 8. Ya, ayat 8. Sampai yang kata di bumi aja. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Enggak sampai yang kata bumi aja. Oh, iya. Dari kata di dalam sorga sampai kata di bumi ada tanda kurung nggak di situ? Ada. Ada. Ini ada kitab nih. Namanya apa nih? Kitab suci Katolik. Ini apa nih? Mana? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, ini dengan pengantar catatan lengkap 2009 dipersembahkan pada siapa tuh? Yang mana kok ini? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Nah, departemen apa tuh? Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong. Resmi. Nah, coba sekarang lo baca yang di sini sama nggak sama yang di situ? Ya. 1 Yohanes. Yohanes 5 ayat 7. Coba baca sama nggak? 1 Yohanes. Ada berapa? Kecil-kecil banget nih kok. Iya. Yang segini kebaca masuk sini nggak kebaca nih yang ini nih garis merahnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan terus? ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sama nggak sama yang tadi lu baca? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Sama ya? Sama kan? Iya. Nah, ini ada catatan kaki di bawah nih ayat 7 sampai 8. Oh, ada jejak ya? Dari kalimat di dalam sorga sampai di bumi. Lo baca nih bagian ayat ini. Ini bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu apa? Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Nah, terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Tuh, aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Oh. Terus? Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke Kemudian dalam apa? Kemudian apa? halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan Oh, disisipkan. ke dalam Diselipin berarti kan gitu ya. ditambahin gitu ya. Nah, terus? Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Nah, oleh penyalin. Terus? Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah. Karena bagian ini pasti tidak asli. Coba ulang. Karenanya Iya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. nah, tidak asli apa? Palsu. Nah, lu yang ngomong bukan gua. Iya, juga. Pakai pasti kan? Pasti tidak asli. Pasti tidak asli, betul. Kalau cuma tidak asli aja masih kalah pakai apa? Pakai kata pasti. Iya juga. Iya juga. Nah, ini yang ngomong siapa kan? Bible sendiri bukan gua. Lu pasti nggak pernah baca ini kan? Enggak. Nah, karena tidak untuk diperdagangkan. Terus dapet dari mana kok? Ada deh. Ada deh, rahasia ya. Rahasia dong. Nah itu yang lo tanya itu tadi gitu. Nah itu contohnya. Dan ini nggak cuma satu. Ini banyak yang begini. Ya, cuman yang saya tunjukin di sini. Ini ayat yang berhubungan dengan konsep Trinitas. Nggak, maksudnya kenapa? Ini kan udah ditulis nih ya. Kalau ini disisipkan, kenapa bisa dijadiin ayat buat pedoman umat gitu? Ya, itu tadi saya bilang itu adalah pemikiran agama, pemikiran manusia yang dijadikan agama. Oh. Jadi di dalam seluruh kitab ini sebenarnya tidak ada ajaran Trinitas. Bisa jadi ajaran Trinitas karena ada pemikiran agama yang disisipkan. Berarti soal Trinitas ini dikonsepin sama manusia juga? Iya. Iya. Cari aja ayat yang mengajarkan konsep Trinitas selain ayat ini. Gak ada. Kan kalau Trinitas kan harus ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan tiga-tiganya satu. Kalau lu gak bilang satu, belum Trinitas itu. Apalagi kalau cuma sebut Bapa, Firman, atau Bapa apa, cuman Firman dan Roh Kudus baru 2 nih kan belum 3. Iya sih. Yang sempurna kan harus ada tiga-tiganya dan ketiganya satu. Nah ini ayatnya. Yang lain gak ada yang begini. Yang lain ada nyebut Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi gak sebut satu. Gitu. Iya. Agak pusing juga ternyata ya. Kenapa? Kristen ini ya. Kenapa pusing? Gak pusing kok. Gak pusing ya? Nah jelas kan? Jelas kok. Apa lagi? Asyadu? Kalau ada yang Asyadu. yang sisipan begitu bisa dibilang kitab suci nggak, Kas? Nah itu kan jadi pertanyaannya itu. Iya. Kalau dari pandangan saya sendiri di sini aja ditulis kalau karena bagian ini pasti tidak asli, tapi tiba-tiba ada disisipkan dan itu menjadi pedoman yang tidak asli ini ya. Ya saya juga. Nggak, pertanyaan Pak Kuswanto. Kalau ini disebut kitab suci, tapi ada ayat yang tidak asli, bisa nggak kitab ini disebut kitab suci? Meragukan.
baru meragukan. Saya jadi ragu gitu loh kan. Sip. Iya. Nah, ini kan baru satu nih. Kalau ada lagi yang lain masih ragu juga nggak? Masih ada emang? Banyak nih. Bisa sampai jam 8 nih kalau gue tunjukin satu nih. Gue tunjukin satu aja ya. Satu lagi. Matius 17. Nah ini. Akidahnya dapat kok. Yang di garis Kita juga jadi merahin. belajar ini. Jadi tahu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah ini Matius 17 ayat berapa? 21. Baca bawahnya nih yang merah. Ayat ini tidak asli. Oh. Udah kan? Iya. Udah nggak usah baca semua lah. Nih ada lagi Matius 18 ayat 11. Coba baca. Karenanya anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah ini bawah baca. Ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli Oh dan tidak diambil asli lagi. Udah 3 nih. Kenapa dia menjelaskan tidak asli ya kalau itu? Lah memang gak asli ayatnya. Iya. Karena gini, bagaimana caranya mereka menulis bahwa ini ayat tidak asli? Caranya gimana? Karena kan ada manuskrip-manuskrip yang dipelajarin. Di manuskrip-manuskrip yang kuno, ayat itu nggak ada. Adanya baru di manuskrip-manuskrip yang sudah baru, yang abad-abad 15-16 gitu. Yang ayat abad 4 nggak ada, ayat 16 abad 16 baru ada. Mereka yang nyusun ini bilang kalau di sini nggak ada, di sini ada. Berarti yang ini pasti tidak asli karena di sini nggak ada. Yang zaman dulunya nggak ada, yang baru ada. Berarti kan sisipan. Iya. Awalnya nggak ada, jadi ada. Gimana? Yang udah 3 nih, masih ragu nggak? Kalau ini bukan kitab suci. Nggak, saya lebih ke pertanyaan saya kenapa kalau dipikir-pikir ya kenapa lebih ke umat Muslim yang menjalankan Ya apa yang diperintahkan? itu ntar dulu. Ini jadi kitab suci apa bukan? Kalau banyak yang tidak asli. Enggak. Ya udah. Harusnya. Gitu. Harusnya enggak. Kalau satu tadi kata masih meragukan, ini udah gua kasih 3 nih. Masih ada belasan lain yang lain. Waduh, banyak. Udah 3 nih, masih ragu nggak kalau ini bukan kitab suci? Ragu jadi kok. Nah udah 3, masih ragu juga. Ragu sih, maksudnya emang. Lah butuh saya berapa jadi- biar nggak iya, ragu? Saya tuh jadi meragukan ini. Gitu. Iya, meragukan. Tapi meragukan tadi kan bilang 1 ayat. Ini udah 3 ayat yang tidak asli. Masih ragu juga. Jawabannya Lebih ke tadi kan ini kitab ini Bisa. sebut ya apa? Bisa nggak disebut kitab suci? enggak. Sudah. Gitu. Udah jelas kan. Masih banyak yang lain yang begini. Kalau lu jawab yang meragukan tadi rancu. Iya, kalau meragukan berarti lu sebagian masih percaya bahwa ini kitab suci. Oh iya, Iya oke. dong. Iya benar. Gitu. Tapi gini ya, kita juga harus jujur ya, bahwa di dalam seluruh ayat yang dalam kitab ini, kita masih bisa bilang bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Ya, masih ada kebenaran yang sesuai atau setara dengan Islam. Tapi kitab ini sudah bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Itu tadi yang ayat ini tidak asli. Itulah kebatilannya. Nah, sekarang yang sama dengan Islam yang mana? Nah, kita buka lagi nih. Kita buka nih. Nah, kalau ini perjanjian lamanya, ingat nggak perjanjian lama? Ingat. Nah, cari ulangan. Ulangan kejadian. Aduh, jangan tekuk-tekuk dong. Sorry. Ulangan. Torah. Katolik. Enggak, perjanjian lama itu dari Torah. Iya, tapi Kejadian keluaran. Nah, tuh ada orang di kayak masjid tuh. Perjanjian lama tuh Taurat gitu. Bukan, Pak. justru yang dianut sama agama Katolik sekarang ini. Pasal 6 Pasal 6. ayat 4 tuh yang merah tuh. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Nah, oke, kasih. sampai sini. Sampai situ ya. Dengerin, ini bahasa Ibraninya bunyinya begini. Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata Ehad. Udah pernah baca Quran surat Al-Ikhlas? Ahad itulah. Nah, bacanya gimana? Kul huwallahu ahad. Ini Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama nggak Pak? Sama. Terjemahan. Yang mana terjemahan? Ini diterjemahkan dari Al-Quran. Iya. Oh, bukan ini terjemahan dari Al-Quran. Ini ayatnya berbunyinya Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sedangkan di Quran ada ayat Kul huwallahu ahad. Sama nggak Pak? Sama. Sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab gitu. Sebentar Pak ya, sebentar ya. Paham ya? Nah, sekarang buka lagi. Bilangan Bilangan. pasal 23 Pasal 23. Ayat
Ayat 19. 19. Itu yang merah tuh. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak sama lam yalid walam yulad? Sama nggak? Iya, sama. Bukan lagi Keluaran. Ini Keluaran Keluaran berapa? pasal 9. Pasal 9. Ayat 14. 14. Coba. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pengawal-pengawalmu, dan terhadap rakyatmu. Dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Sama nggak? Sama walam yakullahu kufuwan ahad. Sama kan? Sama. Buka lagi satu raja-raja. Satu raja-raja. Bentar, break dulu ya. Ini kayaknya penting sebentar. Ada telepon. Ya. Apa tadi? Satu raja-raja. Satu raja-raja pasal 8 Pasal 8 ayat 27. ayat 27. Nah, itu. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat membuat engkau Membuat apa memuat? memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit yang mengatasi segala langit gak muat buat Tuhan gitu. Saking besarnya berarti. Allah. Ada langit yang mengatasi segala langit. Berarti langitnya berapa? Banyak ya? Banyak. Lebih dari satu ya? Iya. Di Islam kita berapa Pak? Taunya langit 7 tuh katanya. Besarnya bumi sama langit pertama seperti apa Pak? Mungkin nggak kelihatan ya kok. Iya, seperti apa? Perumpamannya. Debu. Seperti cincin dibuang di padang pasir. Iya. Kecil berarti ya? Ya nggak kelihatan lah. Kelihatan. Itu bumi terhadap langit pertama. Langit pertama plus bumi tak dibandingkan dengan langit kedua. Langit pertama ini juga seperti cincin di padang pasir dengan langit kedua. Ini baru langit kedua nih. Belum ketujuh nih. Belum Sidratul Muntaha, belum arsy Allah. Ya, 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga seperti cincin di padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy Allah juga sama seperti cincin di padang pasir. Kelihatan. Jadi Allahnya segede apa? Iya. Ya, jadi konsepnya mirip dengan ini. Bahwa langit yang mengatasi segala langit pun gak bisa memuat Tuhan gitu. Karena Tuhan itu adalah Maha Besar. Paham? Buka lagi. Keluaran. Keluaran 34. Keluaran 34. Bukan 34. Lupa gue. Keluaran berapa ya? Sebentar. Ini supaya nempel aja ya. Keluaran 33:20 benar. 33 ayat 20. 33 kok tadi umumnya 34 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Oh. Nabi Musa alaihissalam pengen lihat Allah kan ya? Gimana? Di Quran. Ada di Quran. Naik ke Gunung Sinai bukan? Ya naik Gunung Sinai, terus saya pengen lihat gitu. Pengen lihat Allah gitu. Gimana? Silau gitu ya? Boro-boro silau.
baru diperlihatkan kekuasaan sedikit aja, gunung aja hancur, sampai Nabi Musa pingsan. Gimana bisa melihat Allah yang maha besar? Kenapa nggak bisa kita melihat? Nah, itu bilangnya apa? Tidak ada yang dapat tahan atau apa hidup memandang wajahku kan? Wajahku ya. Nah, berarti kurang lebih sama kan? Konsepnya sama. Bukan lagi Ayub. Ayub. Ayub itu perjanjian lama apa baru kok? Lama dong. Lama ya. Ayub. Ayub berapa kok? Ayub 9:32. Ayub 39. Ayub 9. Ayub 9, sorry. Ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Nah, bukan manusia kan? Bukan lagi Hosea. Hosea. Tapi kenapa jadi manusia ya? Hosea. Nah, itu mau saya tanya itu. Begitu banyak ayat bilang Tuhan itu bukan manusia gitu. Betul. Bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba jadi Yesus? Jadi gitu. Yesus jadi manusia. Hosea Udah Hosea 11 11. ayat 9. Ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sekarang buka Maliaki. Malaki Sebelum Matius. Oh, ini. Pak, cobain Pak. Iya. Cemilan, 10, 11. Maliaki 3 ayat ayat 6. 6. 3 ayat 6. Iya, 3 ayat 6. Terus Maliaki. Ini apa? Oh, sorry. Gue udah tahu salah, posisinya bukan di situ soalnya. Zakaria Malaki. Nah, itu yang hijau tuh. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Oh, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Lama, Tuhan itu Ehad atau Esa. Ya kan? Tidak ada yang dapat memandang wajahku. Ya kan? Langit yang mengatasi segala langit aja nggak muat gitu. Oke. Terus ada lagi tidak ada yang serupa dengan aku di bumi. Ya. Terus Tuhan tidak berubah. Gimana ceritanya bisa jadi Yesus? Jelasin dah. Jangan tanya saya itu. Nah, lu tanya ke pendeta atau tanya siapa gitu. Iya. Sedangkan Tuhan nggak tahu nggak? Nggak tahu. Nah, buka Ayub. 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 Tadi kan udah buka Ayub. Udah, cuma nih. Lupa. Ayub 37 ayat 16. 16. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban dari yang maha tahu? Yang maha tahu. Ya kan, maha tahu kan? Sekarang buka Markus. Markus 12 ayat udah ketemu 12 29 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. sorry 13 kok. Oh 13. Markus 13 Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, itu Yesus ditanya kapan hari kiamat. Yesus bilang apa? Anak pun tidak tahu. Yang tahu cuma Bapa saja. Berarti Yesus maha tahu nggak? Enggak. Tadi bilangnya yang di Ayub gimana? Tahu. Maha tahu kan? Iya. Yesus nggak tahu. Pernah dengar cerita Yesus mengutuk pohon ara? Iya. Pernah dengar? Yesus tahu nggak itu bukan musim pohon ara, bukan musim ara gitu? Enggak. Nah, berarti Yesus maha tahu nggak? Enggak. Enggak. Berarti Yesus Tuhan bukan?
Bukan ya? Udah tahu bukan. Nah itu. Ya, Iya. ada pertanyaan lagi? Banyak kayaknya. Aku pertanyaanku sih lebih ke kenapa kebanyakan perintah-perintah Yesus tuh yang ngejalanin tuh umat Muslim? Oh ya, itu karena Yesus kan tadi bilang bahwa jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya kan? Tapi aku datang untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, tidak akan dihapuskan atau tidak akan dihilangkan. Ya, Yesus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dari zaman hukum Taurat itu diturunkan, orang-orang Yahudi itu sudah melakukan hal-hal yang mengikuti hukum Taurat. Contohnya apa? Wudu ada, membasuh tangan dan kaki ada, sholat juga mereka sujud, udah dilakukan nih, pakai kerudung dan segala macam. Ya walaupun itu mau disebut tradisi, tapi itu berasal dari sebuah syariat yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Syariat Taurat, syariat dalam Injil, itu yang disempurnakan dalam Quran, disempurnakan. Kalau disempurnakan, berarti Islam itu agama baru atau agama yang sudah ada sebelumnya? Ada sebelumnya. Nah, karena Tauratnya sudah dilakukan, Injil sudah dilakukan, disempurnakannya di Taurat, di Quran, gitu ya. Jadi kalau orang Islam sholat, sujud, sunat, puasa, ini sebenarnya menyempurnakan yang sebelumnya. Tradisi yang udah ada gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus sujud, orang Islam sujud. Yesus sunat, orang Islam sunat. Yesus puasa, orang Islam puasa. Yesus nggak makan babi, kita juga nggak makan babi. Yesus dikafani, di Bible ya, dikafani ya. Kita orang Islam nggak percaya bahwa Yesus dibunuh dan disalib ya. Terlepas daripada itu siapa yang dibunuh dan disalib, jenazahnya dikafanin. Orang Islam mati juga dikafanin. Orang Kristen masuk peti, pakai baju pengantin. Nah, Yes. Berarti Yesus agamanya apa? Kalau begitu. Islam. Islam ya benar. gimana? Yesus nyuruh kepada orang Israel. Buka Markus 12:29 tadi. Markus. Pasal Markus 12. pasal 12. Yang tadi dibaca. Yang tadi. 12 ayat Nah, itu. 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama nggak sama tadi Ulangan 6 ayat 4? Sama. Esa Adone Elohenu, Adone Ehad. Gitu. Iya. Berarti Yesus kan cuma ngulang ajaran Musa. Kalau definisi Esa itu kan Satu. Tunggal. tunggal kan? Apa? Esa apa? Maksudnya kenapa ada konsep Trinitas gitu kalau Nah, kalau nanya kenapa ada konsep Trinitas, itu dijelasin di Quran Surat At-Taubah, Pak. Ya, Quran Surat At-Taubah ayat 30. Kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Nah, itulah bangsa Sumeria, bangsa Persia, bangsa Babilonia, bangsa India, bangsa Mesir. Ini kan semua Tuhannya kan 3 tapi satu tapi 3. Ya kan? si konsep itu yang diadopsi. Nah, itu yang disebut dengan agama-agama misteri gitu. Babilonia ada siapa? Namrus, Tamrus, Semiramis. Di Persia siapa? Ada Ahurmazda, ada Mitra, ada Anahita. Ini dewa semua nih, dewa nih. 3 dewa tapi satu Tuhan gitu. Di India siapa? Trimurti. Ya kan ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada dewa Osiris, Horus, Isis. Di Eropa juga ada sebenarnya. Mereka menyembah juga Matreon, satu tubuh, 3 muka. Semuanya 3 gitu. Gak ada yang 4, gak ada yang 10, gak ada yang 100 gitu. Semuanya 3. Kristen juga 3. Mirip gak? Mirip. Nah, kebetulan gak kalau gitu? Tadi bilangnya mengadopsi sini. Kebetulan gak gitu kalau gitu? Iya. Ya nggak kebetulan. Berarti Kristen memang meneruskan agama-agama misteri sebelumnya. Gitu. Orang-orang ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya
sudah terbiasa menyembah dewa yang 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Nah, terus ada konsep lagi, ada Bapa, ada punya anak dari manusia gitu kan. Ya. Di Yunani ada konsep begitu juga, ada dewa Zeus bisa punya anak dari manusia, punya anak namanya Hercules. Hercules ini disebut setengah dewa, setengah manusia. Nanti ada punya anak lagi Perseus gitu. Punya anak dari dewi yang lain Helen. Makanya orang Yunani sistem kepercayaannya disebut Helenisme. Di Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkur. Apa bedanya dengan Kristen? Kristen ada Bapa, punya anak dari Maria, Yesus. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak? Mirip. Di Islam kita juga percaya Pak ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu putra Maryam, tanpa seorang Bapa, ya kan? Tapi bedanya Islam kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam itu punya sifat ilahi. Tapi nabi dia. Cuma nabi. Gitu. Yang kita pahami orang Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala ini gak kekurangan kuasa untuk menciptakan manusia tanpa ayah gitu. Lawang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sama Hawa aja mudah kan, cuma dengan kun. Iya kan? Apa susahnya menciptakan Nabi Isa alaihissalam cuma juga dengan kun juga. Tapi umat Islam kita tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan atau Allah itu sendiri gitu. Nah, bedanya dengan Kristen, Kristen memahami bahwa Yesus yang turun lahir dari manusia perawan suci Maria itu adalah Tuhan yang turun sendiri jadi manusia. Firman-Nya Bapa menjelma jadi manusia gitu. Berarti apa bedanya sama Yunani? Gitu. Gak ada bedanya. Bedanya apa sama Romawi? Gak ada tuh. Gitu. Jadi itu adalah adopsi. Adopsi dari agama pagan sebelumnya gitu. Pagan namanya. Pagan. Yang menyembah dewa-dewa itu pagan. Jadi kalau mereka Kristen terbukti mengadopsi agama pagan, berarti Kristennya pagan bukan? Pagan. Lu yang ngomong gue. Paham? Itu adalah agama-agama misteri sebelumnya. Di Quran dibantah. Orang yang bilang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Isa putra Maryam, itu kafir. Orang yang bilang, itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 72. Orang yang bilang Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari 3, itu juga disebut kafir. Ayat 73-nya Quran surat Al-Maidah. Udah ditulis malah ya? Udah di Quran dibantah semua. Bahkan ada yang dibantah di Quran, sekarang Kristennya udah nggak ada. Nah tuh apa tuh? Di Quran sudah dibantah. Salah satu konsep Kristen yang sekarang Kristen itu udah nggak ada. Tapi zaman Kristen baru tumbuh, itu ada Kristen yang begitu gitu. Di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116. Allah Subhanahu wa taala insya Allah nanti akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam ya pada hari akhir. Apakah kamu pernah menjadikan dirimu dirimu dan ibumu Sebagai Tuhan. selain aku menjadi sesembahan? Kristen apa yang menyembah Maria sekarang? Ada nggak? Tahu kalau Kristen apa? Katolik ya kayaknya. Enggak, Katolik nggak menyembah Maria sebagai Tuhan. Kristen. Ada zaman dulu abad keempat ada Kristen yang menyembah Maria di abad keempat, malah di Arab Saudi Kristennya. Namanya Kristen golongan atau kelompok Koliridianisme. Pernah dengar Pak kabar kata di Ka'bah ada lukisan Maria gitu? Wah, nggak dengar, Belum pernah dengar? Belum mana. Dulu kan pernah dibantah sama Ustadz Adi Hidayat malah. Bisa jadi itu adalah peninggalan kelompok Kristen Koliridianisme itu. Mereka kelompok elit di situ. Jadi Quran udah bantah semua konsep ketuhanan Kristen gitu. Yang Trinitas, yang Oneness, yang Koliridianisme udah dibantah semua. Kalau yang Unitarian nggak dibantah karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau konsepnya dari Katolik sendiri, Yang Trinitas. yang Trinitasnya justru. Kalau yang menganggap Allah itu adalah Nabi Isa putra Maryam, itu Kristen Oneness namanya. Mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi seperti Katolik gitu. Oke. Tapi intinya kitabnya orang Kristen sama Katolik sama kan? Ada perbedaan. Berbeda. Perbedaannya adalah ini punya Protestan nih Perjanjian. 66 surat. Saya ngomongin surat biar Bapak cepat paham. Iya. Ya. Yang Katolik 73 surat. Beda 7 surat Pak. Udah selesai belum?
Belum. Tar dulu jangan sedih. Ada Kristen Ortodok namanya. Ortodok. Itu yang 78 surat. Ethiopia 81 surat. Surat ya. Jadi Ortodok menolak 5 surat dari Ethiopia. Yang Katolik menolak ini menolak 5 dari Ethiopia. Yang ini kan tuh 81, 78, benar menolak 3 dari sini. Ya. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Ini yang paling tua dong berarti? Bukan paling tua tapi paling banyak memuat surat-surat. Nah, kalau gitu kan berarti ini konsep firman jadi kitab. Berarti kan belum kelar nih. Iya. Ada 81, 78, 73, 66 gitu. Terus yang benar yang mana? Yang salah yang mana Yang Pak salah kalau yang sananya, mana? Pak? Yang salah yang mana? Bukan yang benar yang mana? Yang salah yang mana? Iya, yang salah yang mana? Iya. Kalau Quran berapa surat? 114 114 ya. di Indonesia. 114. Di Amerika berapa? Sama. Sama. Di Afrika berapa? Sama. Sama. Di Australia berapa? Sama. Semua sama di seluruh dunia. 114 surat. Jumlahnya itu sama nggak? Kalau surat apa beda mungkin ada penomoran tapi nggak banyak 6 ribuan ya. Jumlah ayatnya sama, cuman sistem memberi nomornya itu agak beda-beda dikit. Ada yang memberi nomor kalimat basmalah, ada yang tidak. Ya. Ada yang memotong ayat di tengah-tengah, beri nomor baru, Pas ada yang wakaf tidak. Tapi total ayatnya semua sama. 6.236 ayat. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada beberapa mushaf yang berbeda, tapi bedanya hanya penomoran ayatnya. Di Indonesia kita pakai mushaf dari Imam Hafiz, 6.236 ayat. Di negara lain ada yang menggunakan dari imam siapa, jumlah ayatnya 6.220 ayat. Nanti ada lagi yang jumlah ayatnya beda. Tapi kalau ditotalin semua sama, cuman ngasih nomornya aja yang beda-beda gitu. Kalau mushaf itu apa sih kok? Mushaf itu ya kayak gini, ini namanya mushaf. Oh. Nah, mushaf Quran itu namanya udah berbentuk fisik gitu, ada bukunya. Itu mushaf. Mushaf. Masih ada Lukas? Ada yang mau tanyain? Udah cukup? Cukup sih. Cukup. Cukup? Udah puas? Puas. Nanti bisa ngajarin papanya nggak? Semoga aja ya. ya itu mesti pelan-pelan kali. Ya pelan-pelan. Oh iya, Jangan tadi ekstrim. cerita gimana? Adiknya juga udah masuk Islam. Udah. Bulan apa? Ada itu baru 2 bulan lalu kayaknya deh. Oh bulan. Di mana sadatnya? Di Bekasi juga sama. Oh di Bekasi. Bekasi dia. Nah sekarang waktu siapa? Tadi kan cerita baru sampai Bali nih. Ah, Belum sampai Malang kan? belum. Terus gimana cerita dari Bali ke Malang? Diusir apa gimana? Enggak, Oh. ada ketemu jadi kayak leader lah di tempat kerja dia. Heeh. Dia jadi leader Di Bali. Di Bali. Terus? Kebetulan kan dia muslim kan. Sampai akhirnya setelah saya tahu isi Al-Quran itu nggak pernah berubah, saya mau tanya-tanya soal Al-Quran. Dia bilang ini bukan ranah gue buat ngajarin lu, mending lu gue bawa aja ke guru gue di Malang gitu. Oke, Makanya terus? disuruh kita ke Malang. Terus? Lukas ke Malang, baru di sana belajar lah sedikit-sedikit soal kayak sholat segala macam sampai akhirnya Belajar sama Ustadz belajar sama Ustadz di masjid. di masjid. Berapa lama? Nggak lama sih, paling 2 hari 3 hari Oh lah 2-3 ya. hari. Terus? Pokoknya setelah saya tahu isi Al-Quran itu nggak pernah berubah, jadi saya nggak tahu ya, saya kayak meyakinkan diri setelah diyakinkan juga sama Ustadznya kayak udah mualaf aja gitu. Akhirnya saya mualaf di situ. Oh. Saya mualaf tapi kayak udah gitu, saya perasaannya kayak oh udah gitu mualaf gitu loh. Udah bersahadat? Udah Terlepas. Nggak ada pembinaan? gak ada sama sekali. Nggak dapat sertifikat? Gak ada. Setelah saya adat, udah makan balik. Oh makan-makan? Ih, enak bener ya. Diajak makan. Makan-makan lo yang bayarin apa dia yang bayarin? Iya, bayar sendiri. Oh sendiri. Bayar sendiri. Oke. Nah itu yang kayak Makan-makannya begitu. di Masjid BMI aja ntar. Nah yang kayak begitu Pak, masjid bisa menuntun syahadat orang. Tapi tanggung jawabnya di mana setelah orang itu masuk Islam, gitu ya? Ada masjid yang melakukan pembinaan, ada banyak juga. Tapi ada juga masjid yang setelah mensyahadatkan cuma begitu doang, ya. Bahkan ada masjid yang tidak mengeluarkan sertifikat seperti yang dialami oleh Lukas. Ada juga yang mereka bisa mengeluarkan surat, tapi tidak diakui sama Dukcapil. Kenapa?
Karena surat pernyataan masuk Islam itu yang buat bukan yayasan gitu. Yang mengeluarkan mungkin DKM, tapi masjid itu tidak ada yayasannya. Tidak ada gitu. yayasannya. Surat itu tidak diakui sama Dukcapil. Nah, jadi sebaik Legalitasnya nggak ada maksudnya. Berarti kalau ada yayasan sendiri bisa gitu. bisa. Kalau masjid ini punya yayasan, ada yayasannya. Nah, yang mengeluarkan surat itu harusnya yayasan. Kalau dikeluarkan oleh yayasan, itu diterima sama Dukcapil, bisa dipakai untuk mengganti keterangan agama di KTP. Ya, Gitu. oh, gitu. Oh. Tadi 23 Oktober 2024, syahadat di Malang. Sampai terus udah sunat belum waktu itu? Udah nggak usah dari karena gini, keluarga dari mama kan Katolik, Oh. dari bapak Kristen. Tapi saya pernah sempet sholat di Jawa waktu mama saya meninggal kemarin tuh. Jadi tuh karena saya sholat jadi kayak kakek saya ini ya satu kampung tau lah. Saya sholat di situ, terus mereka cerita kakek kamu tuh dulu muslim. Dia bilang gitu, sampai karena dia nggak pernah sholat, makanya dia jadi Katolik. Iya pokoknya nggak tahu dia kenapa. Gue nanya sunatnya kapan? Nah sunatnya ini karena keluarga saya sebelumnya muslim mungkin ya, jadi dari Waktu kecil, kecil saya udah sunat. sunat. Oke. Bapak udah cek belum? Belum. Oh belum cek. Loh kali aja kan ya pembuktian ya. Nah tapi alhamdulillah kalau udah sunat. Terus sholatnya gimana? Dari mulai Oktober 2024 sampai sekarang sudah bisa sholat? Sekarang udah ada perkembangan lah kalau sedikit-sedikit. Perkembangannya gimana maksudnya? Maksudnya saya belajar sendiri sih belum nggak ada, karena nggak ada yang ngebimbing jadi saya Ada bimbing. Jadi nggak sholat? otodidak. Saya tetap sholat, Tetap sholat. Ikut di masjid. ikut masjid. Oke. Makanya saya bisa ketemu Pak Kus juga gitu kan. Oh, oke. Ya. Ya nanti bisa ikut pembinaan di mana? Masjid yang tempat Pak Kuswanto ya. Atau nanti bisa juga dari kita, ada gurunya bisa. Gitu. Terus adekmu juga nggak ada yang bina ya? Sama nggak ada. Tapi dia kalau ada saya sendiri nyewa bukan nyewa sih, apa sih bahasanya kayak belajar ngaji gitu. Guru privat. Temennya sendiri. Oh, temennya. Sendiri karena lulusan pesantren kan dia bayar ke temen. Lalu nggak diajarin sama Cepet? Kasihan. Nggak diajarin sama dia? Baru ketemu lagi nih kita. Oh, baru ketemu lagi. Bayar adeknya. Oke. Kan makanya kemarin kan saya bilang kalau Lukas mau nanti biar semua dana untuk intensif ustadznya dari kita. Tuh. Dan adanya juga mendingan pindah aja. Nanti Tuh. kita yang tanggung DKM jawab. yang memfasilitasi. DKM memfasilitasi. Bagus. Nanti mungkin dari Kodoni juga ada guru privat ya silakan. Tapi intinya kalau Kalau mau misalnya guru privat nggak bisa ngajarin di rumahnya Lukas, karena mungkin ada papanya, bisa janjian sama gurunya belajar di masjid. Iya. masjid Nanti bisa sekalian sama adiknya. sama adeknya sayang tuh kan. Iya. Nggak apa-apa nanti kita udah bicara ke pengurus bahwa anggaran itu kita siapkan. Oke. Ya belajar yang basicnya dulu fikih kayak gitu. Iya. Sayang kok maksudnya. Lah iya udah berapa bulan? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan. 6 bulan belum belajar apa-apa. Padahal kalau saya begitu ada yang sadar di sini, nggak pakai lama kita udah langsung ajarin. Kita kasih waktu 3 bulan, dia udah bisa baca Quran. Targetnya 3 Targetnya kita. Kalau dia bacanya bagus, setelah 3 bulan kita terusin malah. Sampai benar-benar bagus gitu bacaannya. Ya, jadi ini pelajaran juga buat kita. Ya. Orang bersyahadat, memang orang bersyahadat bisa di mana aja bisa. Bahkan bersyahadat sendiri pun bisa. Boleh, sah. Ya, nah kalau di tengah hutan mau jadi orang beriman gimana? Iya betul. Masa lu mencari masjid, mencari monyet jadi saksi kan enggak. Bisa orang bersyahadat sendiri tanpa saksi pun boleh. Sah. Tetap disebut orang beriman. Tapi yang namanya kita hidup bermasyarakat, ada administrasi, ya sebaiknya ada saksi gitu. Ada saksi dan ada surat yang bisa kita pakai untuk mengganti KTP kita. Kalau di luar negeri mah KTP nggak ada agamanya. Nggak ada agamanya. Di Indonesia aja ada agamanya. Tapi udah yakin dengan Islam sekarang? Lukas? Yakin. Udah yakin. Oh, udah yakin? Yakin. Oh, benar? Yakin sih. Alhamdulillah. Ya takutnya kan gitu kok nanti balik lagi ke asalnya kalau Ya. nggak bimbingan itu. Kadang-kadang masih ada kasus Pak, orang sudah masuk Islam tapi nggak dapat pembinaan. Nggak ada pembinaan ya. Akidah dia mungkin ada yang belum bersih gitu Pak. Nah
itu kadang-kadang bisa memancing atau membuat orang itu bisa balik lagi. Makanya tugas kita ngebersihin akidah lama. Ya buktinya tadi dia cerita kan. Seperti itu. Iya. Kan sempat pindah-pindah. Bahkan sempat ke gereja setan. Luar biasa tapi untuk Ngeri juga. mencari Lu dikasih kebenaran tato itu sama kan. gereja setan? Enggak. Ada tato sih. Enggak di gereja setan begini. Oh enggak. Kirain. Bikin tato di gereja setan. Itu penting tolong makanya kita perlu. Jadi gimana sekarang? Mantep lah. Mantap. Mantap. Oke, jadi maksudnya sekarang datang ke sini ini maksudnya untuk bersyahadat ulang. Oke. Nah, karena udah menyatakan untuk syahadat ulang, kita udah siapin. Sertifikatnya udah ada. Kita udah siapin sertifikatnya nih. Ini atas nama yayasan apa? Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT. Nah, pusatnya di Surabaya. Ini kita cabangnya di Jakarta. Wilayah. Jadi Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT ini seluruh Indonesia kita punya 8 wilayah. Nah, ketua Baitul Mal, Pak. Kita punya Baitul Mal. Nah, itu ketuanya tuh, yang duduk tuh. Yang jenggotnya panjang tuh, Pak. Nah, itu. Ya. Sekarang berarti kalau gitu kita bersyahadat ulang. Ya. Sertifikatnya udah ada. Sertifikatnya kita udah siapin. Karena udah daftar. Udah daftar. Kan? Saya yang daftarin kemarin. Oh, Pak Kuswanto yang daftarin? Iya. Sebentar sambil pulpen. Ini tolong dibaca dulu nih. Tapi bagusnya dia pakai gamis terus tuh. Kayak panglima perang. KTP-nya pinjam KTP-nya. Lukas Bernardus Pati Pelohi ya? Pati Pelohi. Ini marganya berarti Pati Pelohi ya? Iya. Oh. Gua cek dulu KTP-nya. Susah keluar. Lukas Bernardus Pati Pelohi, benar ya? Ini benar Pak foto dia Pak? Betul. Oh betul? Betul. Ya saya konfirmasi dulu. Oke, coba tolong dicek yang di sini sama yang di sertifikat. Sama KTP sama nggak? Nih, nama, nick, alamat, cek dulu sama nggak? Kalau ada yang salah nanti kita masih bisa betulin nih. Salah satu ya. Ya. Daripada ntar udah pulang, Pak ada yang salah. Ini sekarang dicek. Satu lagi soal keterangannya. Iya benar kok. Benar ya? Ini tolong dibaca. Ini kalau setuju tanda tangan dan materai sama nama. Baca dulu. Nggak usah, baca dalam hati aja. Jadi Pak Eri atau saya aja? Saya aja ya, syahadat ulang Pak. Tadi udah yang belajar syahadatin orang tadi soalnya. Ya, tanda tangan di atas materai sama nama di bawah. Sini. Di atas materai ya. Kena materainya. Kena materainya. Widih, tanda tangannya mantap. Widih. Bedi urak-urak begini. Gimana nih tanda tangan begini, Pak? Nama ya? Nama ya, nama jelas. Ini temen deketnya malah nggak tahu kalau udah mualaf ini. Ini? Iya. Oh, alah. Teman dari kecil apa gimana? Enggak dari kecil sih Pak, main aja gitu. Teman komplek. Temen nongkrong. Oh, temen nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di mana Kas? Di Villa Nusa Indah sih. Oh, kira nongkrong di WC. Enggak. Kali itu enggak. Tinggal di Villa Nusa. Oke, sekarang ini sudah disiapin sertifikatnya. Gitu. Ya, sekarang kita mulai dengan prosesi syahadat, Pak. Ya, tolong kita semuanya dengarkan Lukas untuk membacakan surat pernyataan masuk Islam ini, ya. Yang dibaca dari mulai pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama siapa sebutin,
langsung ke agama sebelumnya aja. Ya, habis itu baca ini dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri sampai 2 kalimat syahadat, baru nanti saya tuntun bersyahadat. Ya. Oke, udah siap? Siap. Ya, kalau udah siap baca dari sini. Minus ya? Iya. Oh, pantesan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran Surat Al-Imran ayat 19. Ya. Nama Lukas Bernardus Patipelohi. Agama saya sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, terus ini kita berjabat tangan, ikutin 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Sah. Nah ini jadi dapat sertifikat nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pelukan dulu dong. Pelukan dulu dong, semoga istiqomah ya. Buat ilmunya nih. Tolong ditanda tangan di atas material lagi sama tulis nama di bawahnya. Operasinya. Ya. Urak-urak lagi nih. Tanda tangannya ribet banget ya. Ngeri bener. Ini kalau jadi direktur udah gak bakal bisa dipalsu nih tanda tangannya. Nggak bisa. Bawa foto nggak? Disuruh bawa foto nggak? Disuruh. Ya tadi disuruh cuma katanya. Nggak bawa? Iya lupa lagi. Iya. Nggak bawa? Nggak boleh kok. Wah nggak jadi dong berarti. Batal dong berarti. Nanti pulang ditempel foto sendiri ya, jangan foto dia loh. Oke. Foto lu jangan foto dia. Hah? Nggak boleh. Oke, ini bawa pulang. Nanti 3 kalimat setelah ditempel foto, silakan mau dilaminating boleh, di scan boleh ya, buat digital kan, buat file kan, jangan sampai hilang. Kalau mau ganti keterangan agama di KTP itu harus butuh ini. Kalau nggak ada ini nggak akan dilayani. Ya. Lukas tinggal ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Nah, bilang aja mau ganti keterangan agama di KTP, bawa ini. Oke. Nggak sampai sehari jadi. Itu gampang gas itu. Nanti ada kita ada linknya. Nggak sampai sehari jadi. Oke. Sip. Ada pabong. Iya. Oke, ini ada oleh-oleh nih. Oleh-oleh. Pertama-tama nih ada, bener nih, sholatnya udah bisa? Atau masih ada belajar-belajar? Bacaannya sih masih bisa. Bacaannya. Oke, nggak apa-apa nih baca nih ya. Buku petunjuk sholat ini wajib dibaca nih. Harus baca dari depan sampai habis. Baru lihat kan? Baru. Iya, baru Nah, lihat. harus baca semua itu ya. Yang kedua ini ada buku Juz Amma, terjemah Juz Amma. Ya, ini nanti bisa buat bacaan sholat selain Al-Fatihah. Surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Ini ada buku Iqra. Wah, ini buku legenda nih Pak. Iya, betul. Dari kecil. Ini pahalanya kayak apa ya? Orang ini ya. Masya Allah ya. Ini nanti dipakai ketika ada guru privat. Ya, guru privat datang ngajarin ini. Kalau udah bisa ini, baru bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Oh berarti saya harus Dari sini dulu. Dari Iqra dulu. Iya, kalau udah selesai baru. Tapi boleh ini, baca ini boleh, yang terjemahan boleh. Ya. Ini ada Quran dari Al-Qasbah, juga dipersembahkan oleh pemirsanya channel Nolitan buat orang-orang yang baru masuk Islam di sini. Oke, tolong belajar adab memegang Quran. Ini namanya adab memegang mushaf Quran. Harus wudu. Orang Islam mau pegang Quran dan membaca dalam bahasa Arabnya harus berwudu. Dan naruhnya jangan boleh sembarangan. ada tata cara naruhnya. Iya, jangan taruh di bawah meja atau di atas kolong maksudnya. kasur. Nggak boleh ya, taruh tempat yang baik. Ya, nanti Bapak bisa ajarin lah ya. Ini saya kasih sini semua. Ini ada uang zakat nih, kasih nggak Pak? Kasih. Oh kasih. Ini ada uang zakat. Uang zakat ini memang diperuntukkan, salah satunya adalah buat orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, sebenarnya udah 6 bulan nih. Gak apa-apa kita kasih aja. Ini adalah bentuk kepedulian kita, jangan ditolak. Gak usah dilihat jumlahnya. Ya, gak sampai 2 miliar. Tenang aja. Gak ada. Ini ada sarung. Wih, sarung tenun dari siapa nih?
54 tulisannya mapat 54 singkatannya berarti ya 54. Oh sampai ditulis tuh 6.000 benang tuh Masya Allah. Kan udah sunat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11-888-88-182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 11-888-88-182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Oke? Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Alhamdulillah sarung gak hilang. Dulu waktu lu sekolah sering nyontek nggak? Lumayan. Wah, sering nyontek. Nih gua kasih contekan lagi nih. Apa tuh? Ini sajadah yang ada bacaan sholat. Keren banget. Ya, jadi lu baca buku itu harus baca dulu. Baca dulu ya. Ketika praktek lu pakai sajadah ini boleh sambil nyontek kalau belum hafal. Ya, kalau ini nyontek nggak dijewer. Iya. Tapi lu jangan sholat ke masjid bawa ini ya. Iya. Jangan lu. Ntar kalau di masjid lu gelar ini ntar orang sebelah ikut nyontek ntar. Ya. Ini kita kasih juga buat Lukas. Ini gue masukin ya. Ini satu lagi nih sajadah tebel nih. Oh. Wih, sudah kayak orang mau lebaran aja. Aduh, Lukas dulu diajarin mandi besar enggak Lukas waktu Nanti. Islam? Belum. Gitu dia. Ini gue masukin ya. Makasih banget. Itu juga ada kayak. Itu jangan, itu buat gua. Surat juga ada. Jangan diambil juga. Bener ya, tadi yang soal adab pegang Quran tolong dipelajarin ya. Jangan sampai sembarangan naruh Quran gitu ya. Ini gua kasih ke Lukas nih ya, tolong Kan diterima. setiap hari dengan baru baik. situ. Ya, sekarang ya sebenarnya sih karena ini cuma syahadat ulang. Tapi kita percaya nih, Bang Romi, Pak Kus, Cupe, saya. Ini semuanya kita nih. Dosa kita berempat nih lebih banyak daripada dosa lu. Iya.
Karena dosa lu udah dihapusin 6 bulan yang lalu sebenarnya. Jadi dosa lu cuma 6 bulan aja nih sekarang nih. Baru tahu dia. Iya. Kalau orang selain Islam masuk Islam dosanya dihapusin. Baru lahir. Seperti bayi. Jadi lu dulu ngapa-ngapain ke gereja setan tuh udah diampunin dosanya. Wah. Tahu dia. Hah? Keren banget itu. Lu keren banget, Alhamdulillah ya. Dosa lu udah diampunin, tapi kebaikan lu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Coba lu, kurang apa coba? Kurang apa coba? Kabar baik banget. Nah, ya. Karena dosa lu paling dikit, doain kita semua nih. Nah, kalau orang yang dosanya paling dikit, kalau doa pasti cepat dikabulin. Iya, betul. Nah, doain teman-teman, doain kita semua yang di sini tuh, doain Pak Eri, doain Ibu, ya semua di sini. Pak Eri, Pak siapa? Doain juga yang nonton di YouTube. Nah, yang belum punya jodoh, lu udah punya jodoh belum? Belum. Nah, sama berarti lu doa buat diri lu sendiri. Yang belum punya jodoh biar cepet punya jodoh, yang sakit biar cepet sembuh, yang punya utang mau segera lunas, yang sedang ada masalah segera selesai. Doain semua, beneran nih. Janji lu ya. Janji. Udah disadatin lu gak mau doain kita, gua batalin ntar. Janda ya. Alhamdulillah sudah bersadat ulang. Tolong diingat bahwa kita semua nih yang sudah lahir menjadi manusia, dulu sebenarnya waktu lahir tuh kita muslim. Dulu waktu kita lahir muslim. Waktu lahir jadi bayi ceprot, itu sebenarnya kita semua tuh fitrah. Fitrah tuh apa artinya? Muslim. Fitrah tuh arti sifat asal manusia. Lu bisa gede dari siapa? Kan cuma dititipin orang tua. Iya. Umur berapa inget gak? Oh iya gua Kristen gitu. Umur berapa lu inget? SD kali ya? SD kali ya? Lu baru sadar kan lu Kristen kan? Iya. Siapa yang bikin lu Kristen? Orang tua. Orang tua. Nah, 6 bulan yang lalu lu udah bersahadat masuk Islam. Itu sebenarnya lu nggak pindah agama, tapi apa? Kembali ke fitrah manusia. Sifat asalnya manusia tuh muslim. Muslim apa tau? Berserah diri. Nah, berserah diri kepada siapa? Pencipta. Jangan kepada dukun ya, berserah diri kepada pencipta kita. Itu namanya muslim gitu ya. Islam ajarannya, muslim orangnya. Orang yang berislam namanya muslim. Selama ajarannya muslim. Islam agamanya atau ajarannya. Muslim orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada penciptanya. Islam itu artinya berserah diri. Patuh, taat, tunduk, selamat, damai itu Islam. Jadi muslim berarti orang yang patuh, orang yang taat, orang yang tunduk kepada siapa? Kepada penciptanya. Gitu ya. Jangan patuh dan tunduk kepada dukun gitu. Oke? Paham? Nah, juga kita semuanya berdoa nih. Ya, mudah-mudahan kita semua nih dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya yang ada di dalam Quran. Ya, kita semua juga berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Nah, yang terakhir kita juga berdoa, mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Salam bro, salam bro, sebentar bro ya. Nah, ya, jadi terima kasih banyak ya buat bantuan bapak-bapak semua nih yang nganterin Lukas kesini nih ya. Juga terima kasih banyak buat yang nonton. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan syahadatnya Lukas juga mendapat pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu, gue tutup ya. Siap. Nah, tamu berikutnya udah datang tuh. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan pada hari ini juga membawa manfaat dan bisa memberikan pahala buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa juga yang ingin memberikan bantuan atau dukungan buat perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita pamit undur diri, insya Allah kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya sekali lagi ya. Istiqomah loh. Pak Kos titip nih ya, insya Allah.